Saya sekarang ini ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah Terminal 3, tempat pesawat Garuda. Dalam video ini saya mau menjelaskan tentang rencana kita mengajukan gugatan terkait bahwa setiap penumpang, baik itu pesawat, baik itu laut maupun transportasi darat, diwajibkan untuk rapid test. Jadi hasil rapid test ini harus kita tunjukkan kepada petugas. Nah, yang menjadi ganjalan satu terkait biaya yang sangat mahal. Rapid test itu infonya paling murah 250. Kemarin saya 350.000, ada yang sampai 400.000. Nah, rapid test ini masa berlakunya hanya 3 hari, teman-teman. Coba Anda bayangkan kalau kita berpergian 4 hari, maka sudah harus 2 kali rapid test. Padahal kalau kita misalnya transportasi darat jarak antar kabupaten Surabaya Madiun, paling biaya bis, biaya kereta cuma 50.000 atau 70.000. Sementara biaya rapid test 300.000 sampai 400.000. Bukankah itu kebijakan yang sangat memberatkan? Nah, ada beberapa persoalan nanti yang akan saya jelaskan. Buat teman-teman yang belum like, belum subscribe video saya, jangan lupa like dan subscribe supaya nanti dapat kiriman video-video saya. Kewajiban penggunaan rapid test bagi pengguna transportasi udara, laut, darat. Nah, rapid test ini sayangnya masa berlakunya cuma 3 hari. Jadi kalau 3 hari sudah selesai, kita harus rapid test lagi. Padahal biaya rapid test itu menurut saya cukup mahal. Paling murah infonya 250.000, saya kemarin 350.000, saya tanya di laboratorium 400.000. Kalau misalnya dalam 1 bulan kita 4 kali bepergian, maka minimal 1 juta biaya untuk rapid test. Nah, sementara pada saat rapid test itu kita diambil darahnya cukup lumayan di sini. Saya juga mempertanyakan kalau ini diberlakukan untuk pramugari, maka tentu dia akan setiap 3 hari sekali dia rapid test. Dan ini tidak efektif, tentu merugikan. Prinsipnya kita ini mau mengikuti protokol kesehatan, tetapi protokol itu yang tidak merugikan konsumen transportasi, yang tidak menyulitkan posisi kita. Saya aja rapid test itu sekitar jam 9 pagi, hasil baru bisa diambil jam 7 malam. Tentu ini juga merepotkan kan gitu loh. Dan lagi teman-teman, meskipun kita punya hasil rapid testnya itu nih. Ini adalah hasil rapid test saya dari Rumah Sakit Husada Utama di Surabaya. Nah, kalau kita masuk bandara akan distempel begini. Ini stempel Juanda, ini stempel Bandara Cengkareng sini. Kalau tanpa stempel kita nggak bisa masuk pesawat kan itu. Ini menunjukkan bahwa ini sudah clear kan gitu loh. Nah, dan kita ini kan juga dites suhu. Meskipun rapid testnya non-reaktif, tapi kalau tes suhunya itu di atas 39 ya, kita tetap tidak bisa masuk. Terus apa gunanya rapid test kalau kondisi badan kita sakit, kita lagi demam kan gitu. Jadi menurut saya mestinya pemerintah lebih memudahkan bagi pengguna transportasi ini daripada dipersulit dengan adanya rapid test yang berbiaya. Ada beberapa persoalan yang menurut saya ini dalam kebijakan ini kemungkinan tidak akan bisa diberlakukan atau diskriminatif. Pertama, surat edaran gugus tugas ini hanya diperuntukkan konsumen transportasi yang menggunakan kendaraan umum. Tadi misalnya udara, darat, dan laut. Berarti yang menggunakan transportasi darat, transportasi dengan kendaraan pribadi tidak termasuk. Apa jaminannya kalau orang pakai misalnya mereka yang menggunakan kendaraan pribadi tidak termasuk di dalam aturan surat edaran gugus tugas. Pertanyaannya kan begini, apa jaminannya orang misalnya dari Surabaya ke Madiun dia tidak terpapar virus corona? Kenapa yang diatur, yang diwajibkan rapid test itu hanya kendaraan umum, transportasi umum? Kenapa kendaraan pribadi? Ini menurut saya adalah diskriminasi di dalam kebijakan. Kalau kendaraan umum wajib, mestinya kendaraan pribadi juga wajib dong kalau dia bepergian keluar kota. Itu satu. Yang kedua,
Peraturan ini akan susah diberlakukan untuk pengguna transportasi bis. Kan ini kewajibannya udara, laut, darat. Darat tentu bisa kereta api, bisa transportasi bis. Bis itu bisa yang bis eksekutif, bisa kelas ekonomi. Kalau kelas ekonomi diwajibkan, tentu nggak masuk akal. Kalau misalnya orang dari Surabaya mau ke Banyuwangi, mungkin karcisnya nggak sampai 50.000. Rapid testnya 300.000. Orang nggak jadi berangkat, misalnya mau dia kerja, dia juga mikir, mau ke tempat saudara juga mikir. Nah, jadi ada dua persoalan ini yang menurut saya tidak bisa dijawab oleh surat edaran nomor gugus tugas nomor 7 tahun 2020 ini. Yang pertama tadi terkait kendaraan pribadi tidak ada kewajiban rapid test. Dan kalaupun diberlakukan untuk transportasi umum bis ekonomi akan sulit, ribuan orang itu setiap hari keluar masuk kota Surabaya, Jakarta dengan menggunakan bis. Kalau mau diberlakukan oleh gugus tugas dengan model seperti surat edaran kewajiban rapid test, tentu sulit untuk bisa diterapkan. Ini mau kita gugat ke Mahkamah Agung, kita berharap ada dua pilihan. Pertama, boleh tetap ada rapid test, tetapi jangka waktunya tidak lagi 3 hari. 3 hari menurut saya terlalu pendek, mempersulit kita, mempersulit konsumen transportasi. Ya minimal 2 minggu, itu angka paling aman. Andai kata pemerintah berdalih bahwa kalau 1 minggu, 2 minggu itu terlalu panjang, khawatirnya hari keempat orang tertular nggak ketahuan. Saya juga bisa bertanya, apa jaminannya 3 hari itu orang bisa aman? Kalau saya misalnya hari ini pergi ke Surabaya tiba-tiba di pesawat tertular, berarti saya nyampe rumah, ketemu teman, ketemu saudara akan menulari juga. Rapid test juga nggak ada gunanya yang 3 hari. Jadi mau diberlakukan 3 hari, 7 hari, 2 minggu sama. Tetapi kalau menggunakan prinsip kehati-hatian ya sudah, monggo tidak apa-apa. Tetapi tidak perlu dengan jangka waktu yang pendek, karena itu akan membuat kita secara ekonomi dirugikan karena ini berbiaya mahal, terus kita akan bolak-balik ke rumah sakit atau ke laboratorium untuk hanya mengurusi soal rapid test ini. Jadi itu usulan kita. Pertama, boleh ada rapid test, tetapi jangka waktunya yang diperpanjang 2 minggu. Atau ditiadakan suhu itu yang digunakan tes suhu. Orang mau masuk mall, orang mau masuk pasar, mau masuk terminal, stasiun, bandara, tes suhu. Kalau memang suhunya tinggi di atas 38, 39 ya sudah, dia nggak boleh. Meskipun punya rapid test yang non-reaktif tadi. Nah, ini mau kita gugat ke Mahkamah Agung karena ini surat edaran nomor 7 yang dibuat oleh Gugus Tugas Nasional. Maka Mahkamah Agung yang punya kewenangan untuk menguji apakah ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan misalnya atau Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020. Nah, ini biar Mahkamah Agung, dan menurut saya hakim-hakim juga punya kepentingan. Sebab hakim kalau berpergian dia juga harus rapid test, bolak-balik ke rumah sakit dan keluar duit kan itu. Maka saya berharap hakim juga membela kita, membela masyarakat, pengguna atau sebagai konsumen transportasi ini. Ini insya Allah minggu depan sudah kita ajukan. Teman-teman yang nonton video ini, ayo kita doakan, bukan kita menolak pengetatan ini, bukan menolak protokol kesehatan, tapi idealnya protokol kesehatan tidak merugikan secara ekonomi bagi masyarakat transportasi ini. Terima kasih.